warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa na'malu shalihan wa nasbutu bil imani kamila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Allah kepada umat manusia agar mereka selamat dunia, selamat akhirat. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bermaksiat kepada Allah. Pada hari Jumat yang mulia ini, khotib akan menyampaikan materi tentang pelajaran yang terkandung di dalam surat Al-Hasyr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang sangat ringkas dan sangat penting dan sudah mencukupi adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr. Oleh karena itu, sudah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu an menghiasi majelis-majelis mereka dengan surat Al-Hasyr, yaitu wal asyri, demi masa. Kalau orang itu mengingati masa, mengingati waktu, dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat besar. Kalau orang itu mengingati masa lalu, maka dia akan menyadari bahwa dia ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu dia ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingati masa lalu menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia pun yang merasa menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang merasa menciptakan alam semesta ini. Mengingati masa lalu, dia akan menyadari bahwa dia ini adalah hamba Allah, dan bahwa alam semesta ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mengingati masa yang akan datang menyadarkan kepada kita bahwa kita ini perjalanan menuju alam akhirat, sebagaimana yang diceritakan dan dikabarkan oleh pencipta alam semesta ini, oleh para nabi dan para rasulnya. Mengingati alam kubur, mengingati pada mahsyar yang 50 ribuan tahun, mengingati syirat, mengingati akhir dari kehidupan manusia. Tidak akan selesai kehidupan manusia ini para jamaah sebelum fafiru fil jannah wa fariqu fis syair. Manusia ini akan berakhir kalau sudah segolongan dimasukkan ke dalam surga dan segolongan dimasukkan di dalam neraka. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 7. Mengingati masa yang sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah perjalanan
perjalanan menuju akhirat. Mengingati masa sekarang ini menyadarkan kepada kita bahwa kita sekarang ini diberi kesempatan untuk membangun akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Dan kesempatan ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berapa tahun? Masih berapa bulan lagi? Masih berapa hari lagi? Mungkin juga tinggal berapa jam lagi atau berapa menit lagi. Mengingat masa yang sekarang ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita cepat-cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pintu tobat ditutup oleh Allah, cepat-cepat mari kita beramal yang sebanyak-banyaknya sebelum kesempatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingati masa yang lalu, masa yang akan datang, masa sekarang mengakibatkan kita berkesimpulan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Semua manusia dalam kerugian, orang kaya, orang miskin, orang sakit maupun orang sehat, semua dalam kerugian. Inilah firman Allah, karena mereka semua akan menghadapi malapetaka yang kekal abadi. Kesusahan dan penderitaan yang tidak ada akan ada habis-habisnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah menjelaskan orang yang tidak akan mengalami kerugian, mengalami penderitaan yang selama-lamanya adalah orang yang punya iman kemudian mengamalkan agama. Kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah. Orang yang beriman adalah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah, mengetahui kehebatan Allah, mengetahui kekuasaan Allah, sehingga siang dan malam yang diimpikan hanya mencari ridho Allah. Inilah orang-orang yang tidak rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah, tinggal di buminya Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, sebentar lagi akan menghadap Allah. Alangkah ruginya bila kita tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Kalau kita tidak mengenal Allah, alangkah ruginya sehingga kita tidak dapat manfaat yang sempurna dari kekayaan Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kalau orang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan bagian yang sempurna dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, yang orang yang beriman ini pun kata Allah masih dalam kerugian selagi imannya tidak merubah sikap hidupnya, yaitu sikap hidupnya dengan amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kenal tidak mencari ridha Allah, alangkah ruginya manusia seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang iman dan amal soleh pun masih rugi, kata Allah, kecuali bila dia mau mengajak orang untuk selalu mengerjakan kebaikan, watawasau bil haq, dan menasihati supaya mentaati kesabaran, mengajak manusia kepada yang hak. Walaupun orang itu imannya sudah benar dan amalnya sudah soleh, kalau tidak mengajak orang lain kepada kebenaran, maka dia pun akan mendapatkan dosa-dosanya orang yang berbuat dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita iman dan beramal soleh, kata Allah, sebelum mengajak orang dalam kebaikan, ini pun masih dalam kerugian selagi kita belum watawasau bis sabr, menasihati supaya menetapi kesabaran, saling mengingatkan supaya kita sabar di dalam iman, sabar di dalam amal, sabar dalam mengajak manusia dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini penting untuk kita renungi setiap saat supaya kita tidak rugi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, seumpama orang itu faham surat Al-Hasyr ini, maka sudah cukup untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dia. Oleh karena itu, hadirin, pada hari Jumat yang mulia ini mesti kita ada niat di dalam hati dan memperbarui niat untuk meluruskan amal, dan senantiasa kita amal ma'ruf nahi mungkar.
Wa tawassaw bis sabr, menasihati, menetapi kesabaran, mengajak kebaikan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa tabah dan sabar? Hadirin, kita mengingati waktu, yaitu wal asyri lagi. Bahwasanya dunia ini tidak lama. Orang tidak sabar karena mereka merasa dunia ini lama. Kalau dia faham bahwa dunia ini hanya sebentar saja, maka Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam diri di dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Surat Ar-Rum ayat 55. Orang yang berbuat dosa pada hari kiamat bersumpah-sumpah, ternyata kami di dunia dulu cuma satu saat saja, hanya sebentar saja. Di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat yang selama-lamanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 47, yang artinya sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Kalau kita umur 80 tahun di hadapan kepada Allah, umur kita hanya 1,5 jam. 1,5 jam ini untuk apa saja? Hanya sebentar umur kita di dunia ini. Untuk itu para jamaah, mari kita gunakan umur ini sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersusah-susah sebentar, bersusah payah sebentar di dunia ini, kemudian kita diberi kebahagiaan yang selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bodoh adalah orang yang ingin bersenang-senang di dunia ini untuk bersusah-susah selamanya. Kehidupan abadi di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian maksud dari penjelasan yang terkandung di dalam surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 3 sebagai akhir khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongannya kepada kita semua sehingga kita mampu berlaku sabar dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa diri kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina wa 'amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.